dirimu, itu yang ku mau. Jangan lagi kau ragu. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Tiada rasa dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku sayang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Untuk selamanya. Untuk selamanya. Gue kan udah janji sama bokap kalau gue gak akan temuin dia lagi. Dan gue juga udah janji sama diri gue sendiri untuk ngelupain dia. Tapi nggak ada salahnya kalau sebelum lo pulang, lo ngabisin waktu sama dia. Gue janji, Bin, gue akan menutup rahasia ini. Benar. Apa ini gak salah, Sin? Enggak, Bin, ini nggak salah. Karena gue yakin lo bisa ngejaga kehormatan dan janji lo sama bokap. Udah, Bin, temuin deh dia. Lo tahu kan dia nginep di mana? Gak usah lah, Sin. Gak usah. Kita pulang aja ya. Kamu benar-benar keterlaluan, Tami. Kamu telah mengacaukan segalanya. Buat apa sih kamu pakai nemuin Sinta segala? Kamu kan bisa bicara sama saya baik-baik dan kita selesaikan semua urusan ini. Kamu bisa aja ngomong seperti itu, Rafli. Tapi nyatanya, usaha saya untuk bicara baik-baik sama kamu di LA, apa hasilnya? Nihil! Kamu selalu berusaha menghindari saya. Dan sekarang, kamu malah balik ke Jakarta. Saya pulang ke Jakarta karena ibu saya menyuruh saya untuk pulang. Untuk dijodohkan dengan Sinta. Iya kan? Saya nggak tahu apa yang akan dilakukan Sinta di Jakarta. Mungkin dia akan memutuskan pertunangannya dengan saya. Dan semua itu gara-gara kamu. Emang itu tujuan saya. Saya sengaja datang menemui Sinta. Agar dia tahu bahwa calon suaminya adalah seorang laki-laki bejat. Dan gak mau bertanggung jawab. Pengajar kamu. Walaupun kamu melakukan semua ini, saya tetap tidak akan mau bertanggung jawab. Rafli. Saya tahu kamu, Tami. Kamu pikir saya mau bertanggung jawab atas bayi yang entah bayi siapa? Apa maksud kamu? Bayi itu bukan bayi saya. Karena kamu bisa tidur dengan laki-laki manapun untuk menyenangkan diri kamu sendiri. Saya tidak sehina yang kamu pikir, Rafli. Bullshit! Saya tetap tidak akan mau bertanggung jawab. Rafli! Sungguh-sungguh anak kita. Bayi kita, Rafli. Kamu gugurin aja. Enggak, saya nggak mau. Dan kamu tetap harus bertanggung jawab. Karena kalau kamu nggak mau bertanggung jawab, biar saya yang bicara sama orang tua kamu. Orang tua saya tidak akan percaya. Orang tua kamu pasti percaya.
Karena saya bawa foto-foto kita waktu di LA. Dan foto itu membuktikan bagaimana hubungan kita. Kalau orang tua kamu tetap tidak percaya, saya bersedia tes DNA jika anak lahir. Dan jika itu menunjukkan bahwa ini adalah anak kamu, saya akan menyeret kamu dan keluarga kamu ke pengadilan. Dan saya akan bikin malu nama keluarga kamu. Karena itu akan sebanding dengan rasa malu saya telah hamil sama kamu. Jadi bagaimana, Raf? Kamu pilih bertanggung jawab? Atau nama kamu dan nama keluarga kamu akan hancur? Oke. Saya akan bertanggung jawab. Tapi itu bukan berarti saya menyerah. Jika tes itu menunjukkan bahwa dia bukan anak saya akan buat perhitungan sama kamu. Karena kamu telah menghancurkan petualangan saya dengan Sinta. Mona. Non Mona kan lagi cari Den Tommy. Katanya Don Tommy kabur dari rumah sakit. Kabur di rumah sakit? Emang Tommy kenapa, Bi? Emangnya Den Sony nggak tahu kalau Den Tommy itu dirawat di rumah sakit gara-gara ditusuk sama pacarnya. Nah tadi pagi ada kabar kalau Den Tommy itu kabur dari rumah sakit. Nah makanya Non Mona sekarang lagi cari Den Tommy. Kok Mona nggak bilang sama saya? Mungkin Non Mona lupa kali Den. Gimana sih Mona? Yaudah Bi, tolong tas ini taruh kamar saya ya. Iya Den. Terima kasih. Mana Mona? Kak Sony! Mon. I miss you so much. Baru nyampe? Iya. Kok ngasih kabar? Mau bikin surprise ya? Mona, kamu kok nggak bilang sih kalau Tommy ditusuk pacarnya itu masuk rumah sakit? Sorry Kak, bukannya Mona nggak mau ngasih tahu, tapi si Tommy yang ngelarang. Dia cuma nggak mau kalau Kak Sony jadi nggak tenang di sana. Sorry ya. Terus gimana keadaan Tommy? Ya gitu. Jatahnya tuh belum kering. Tapi si Tommy udah nekat kabur dari rumah sakit ke rumahnya Gusti. Gara-gara si Gusti tuh mutusin dia. Dan Kak Sony tahu nggak sih? Dia nggak mau pergi dari situ sebelum si Gusti ngebatalin keputusannya. Terus Gusti mau membatalkan keputusannya? Iya. Makanya si Tommy mau balik ke rumah sakit. Kalau nggak mana mau. Udah Mona paksa kok. Mona nggak nyangka si Tommy jadi kayak begitu. Nggak punya harga diri tau nggak sih Kak? Udah ditusuk, diputusin, malah dia maksa minta balik. Kalau Kak Sony ngeliat tingkahnya, Kak Sony pasti kesel deh. Cengeng banget. Tommy. Ada aja tuh anak. Tapi Kak Sony bawa oleh-oleh kan? Bawa dong sayang. Itu di koper lihat. Ya udah, Mona buka ya? Ya. Bintang udah tahu belum kalau Kak Sony udah pulang? Belum. Dia kan lagi di Jogja. Ya, saya tahu. Saya coba telepon ke infonya cuman mati. Mon, tolong ya. Kalau kamu telepon Bintang, bilang saya udah pulang. Beres, Bos. Oke, thank you. Mon, ada apa? Lagi di mana lo? Gue baru aja nganterin Sinta pulang. Sekarang sih gue menuju rumah gue. Lu gimana kabarnya? Baik. Lu udah ngatur kencannya Siti sama Edwin kan? Oh udah. Gue udah atur. Cuman gue nggak tahu tuh kelanjutan ceritanya gimana. Habis gue nggak masuk kampus. Bin, ada yang kangen ya sama lo? Siapa? Alah, pakai baru pernah nanya lagi lo. Ntar ya. Kak.
Halo Bintang. Apa kabar? Baik. Kamu udah pulang? Iya, saya bercepat pulangnya. Saya nggak lama di Hong Kong. Emangnya kenapa? Karena saya... Saya kangen sama kamu. Tapi kamu nggak usah merasa nggak enak. Saya cuma kangen aja. Kamu dalam perjalanan pulang ya? Iya. Jam berapa saya bisa ke rumah? Soalnya ada sedikit oleh-oleh untuk kamu. Saya capek banget. Saya mau istirahat aja. Ya udah nggak apa-apa. Kamu istirahat aja. Saya mau ketemu mama dan papa kamu. Soalnya ada sedikit oleh-oleh untuk mereka. Kamu nggak nemuin saya juga nggak apa-apa. Tapi kamu baik-baik aja kan? Iya, saya baik-baik aja. Oke Bintang, hati di jalan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Jadi nanti Kak Sony mau ke rumahnya Bintang? Iya, kenapa? Ya berarti oleh-oleh buat Bintang, mama sama papanya aku pisahin dulu. Oke, thank you sebelumnya. Sekalian buat Tommy sama pacarnya. Kak Sony mau mampir ke rumah sakit dulu. Kalau aku nggak nemenin nggak apa-apa kan? Aku lagi banyak tugas kampus. Nggak apa-apa sayang, Kak Sony sendiri aja. Ya udah, kalau gitu aku siapin semuanya ya. Oke. Sebelum dicium pacarnya cium mama dulu. Kalau saya sudah pulang dari rumah sakit, saya akan segera menikahi kamu, Gus. Karena saya sudah tidak peduli dengan larangan kakak-kakak saya. Tom, sebetulnya masalahnya bukan itu. Bagi saya, pernikahan bisa kita lakukan kapan saja, Tom. Tapi saya belum tenang kalau orang yang mau memperkosa saya belum ditangkap. Walaupun kita sudah menikah, kalau dia masih berniat untuk mengganggu saya, dia tetap akan mencari saya, Tom. Saya akan terus menjaga kamu, Gus. Saya tidak akan meninggalkan kamu. Dengan begitu, dia tidak bisa berbuat apa-apa lagi. Dan orang-orang juga tidak bisa melarang kita untuk berduaan lagi. Kalau kita sudah resmi menikah. Kamu kenapa, Gus? Kamu gak mau seperti itu? Enggak. Saya cuma... Gusti, kamu gak usah berpikir yang macam-macam. Yang penting sekarang, kita berdua masih saling mencintai. Sony, dari mana kakak tahu saya ada di sini? Dari Mona. Bagaimana keadaan kamu? Baik, Kak. Gusti, apa kabar? Baik, Kak. Saya nggak menyangka kamu bisa melakukan ini kepada adik saya. Sebenarnya ada apa antara kalian berdua? Tidak terjadi apa-apa, Kak. Ini hanya salah paham. Saya dan Gusti tidak ada masalah lagi. Tapi kan Mona sampai pusing pikirin kamu. Karena Kak Mona sudah tidak menyetujui hubungan saya dan Gusti. Saya nggak tahu kenapa. Tapi yang jelas, Kak Mona sekarang sudah berubah. Dia menentang pernikahan saya. Mungkin Mona melihat ada yang nggak beres dengan hubungan kalian. Apanya yang tidak beres, Kak? Saya kan udah bilang, saya akan tetap menikahi Gusti apapun yang terjadi. Ya tapi... Kak, saya tahu Kak Sony tidak setuju. Tapi kakak harus tahu,
sepulang dari rumah sakit, saya tetap memutuskan untuk menikah dengan Gusti. Tommy. Kak, saya tidak akan berubah pikiran, Kak. Tommy, bukan kakak nggak setuju kamu untuk menikah. Tapi kakak minta kamu berpikir lebih panjang. Kamu masih muda, Tom. Jiwa kamu belum stabil. Dan kamu penuh dengan emosi. Tapi kalau kamu berkeras hati untuk menikah, menikahlah. Kakak nggak bisa menghalang kamu lagi. Kakak pergi dulu. Gusti, tolong jaga Tommy baik-baik. Baik, Kak. Kak. Kamu kok begitu sih, Tom? Tom, kamu gak boleh bilang begitu sama kakak kamu, Tom. Gus, kita kan sudah sepakat kalau kita akan segera menikah. Dan tadi adalah saat yang paling tepat untuk mengatakan itu, Gus. Apa? Kak Sony mau ngebiarin Tommy nikah sama Gusti? Mona nggak salah dengar. Bukannya Kak Sony sendiri yang ngelarang Tommy buat nikah sebelum dia lulus kuliah? Kak Sony itu kan bentar lagi mau nikah. Apa mau nikah bareng-bareng? Iya, Mon. Kak Sony juga bingung. Tommy semakin lama susah diatur. Sekarang, kakak biarkan dia begitu. Kakak mau lihat apa yang akan dia lakukan. Nikah gampang apa? Tapi, Kak... Mon, kalau kita melarang dia terus, dia bisa nekat. Kamu tenang aja, Mon. Kalau dia merengek-rengek terus minta kawin, kita iakan aja. Yang penting kakak udah tahu semuanya. Iya, tapi Kak Sony nggak tahu kan Gusti itu siapa. Iya, kakak tahu. Dia penyanyi dangdut kan? Iya, dia penyanyi dangdut, tapi dia tuh janda udah punya anak. Kenapa kamu nggak pernah bilang sama kakak, Mon? Mona tuh nggak mau cerita sama Kak Sony karena Mona takut Kak Sony marah sama Tommy. Kok malah sekarang Kak Sony ngebiarin dia nikah? Apa Kak Sony rela Tommy jatuh ke tangan perempuan kayak begitu? Kayak Gusti? Kak, kalau menurut Mona, mendingan dari sekarang Kak Sony tuh ngelarang Tommy nikah sama Gusti. Sebelum semuanya terlanjur, Kak. Kalau semua udah kejadian, kita juga yang repot. Kak Sony, gimana? Mau nggak? Oke, Mon. Kakak akan bicara sama Tommy. Ya udah, aku tunggu kabarnya. Baik. Kok kakak balik lagi? Mana Gusti? Gusti baru saja pulang, Kak. Ada apa? Tom, kenapa kamu nggak pernah bilang kalau calon istri kamu itu seorang janda dan punya anak? Apa itu sebuah masalah, Kak? Ya, karena menyangkut harkat dan martabat keluarga kita. Kamu masih muda, Tom. Masih kuliah, belum bekerja, dan belum mapan. Dan kamu belum menikmati arti kehidupannya sebenarnya. Antara hubungan pria dan wanita. Dan sekarang, kamu mau menikah dengan janda yang punya anak. Kata kamu taruh di mana sih, Tom? Apa nggak ada perempuan lain yang bisa kamu nikahi? Kak, kakak jangan bicara seperti itu. Walaupun Gusti seorang janda dan punya anak, saya tetap mencintai dia. Kamu mencintai, Tom. Kamu nafsu sama dia. Tutup mulut kakak. Kalau kakak bicara seperti itu lagi, saya tidak akan menganggap kakak sebagai kakak saya lagi. Kamu hanya bisa mengancam, Tommy. Kakak bicara seperti ini karena kakak sayang sama kamu. Kakak nggak mau hidup kamu hancur, Tommy. Tom, kalau kamu punya pacar, kakak bisa cariin lebih cantik, lebih baik, dan selevel sama kamu. Bukan seperti Gusti. Saya tetap mencintai Gusti, Kak. Kakak tidak berhak memisahkan saya. Tom. Kak, kalau kakak tidak setuju dengan pernikahan saya sudah bilang, saya tidak keberatan. Karena saya akan menikahi Gusti apapun yang terjadi. Ternyata kakak memang benar-benar picik. Mentang-mentang sebagai seorang pengusaha, kakak menganggap Gusti sebagai perempuan murahan. Tidak semua janda seperti yang kakak bayangkan, Kak. Gusti itu seorang perempuan yang punya hati dan nurani yang baik. Dia tidak mungkin menjadi wanita jalang seperti yang kakak bayangkan. Jaga mulut kamu, Tommy. Kamu semakin hari semakin susah diatur. Tommy, ingat Tommy ya. Kalau kamu masih meneruskan pernikahan kamu dengan Gusti, kakak tidak akan merestui. Kakak tidak akan ikut campur. Semua terserah kamu. Terserah.
Monggo, Den. Silakan masuk. Terima kasih, Bi. Nak Sony, apa kabar? Baik, Tante. Bi, bikin minum ya. Dalam, Bu. Yuk, mari silakan. Oke, terima kasih. Kapan kembali dari Hong Kong? Tadi siang, Tante. Rencana seminggu saya di sana. Cuma ada beberapa janji yang saya batalkan. Tante, ini ada oleh-oleh untuk Tante dan Bintang. Ya, ini untuk Tante. Aduh Sony, bagus banget. Kamu kok repot-repot sih beliin ini buat Tante? Enggak, Tante nggak repot. Saya nggak berniat belikan sesuatu untuk Tante. Dan ini untuk Bintang, Tante. Dan dalamnya ada beberapa contoh cenderamata yang saya janjikan waktu itu. Ya udah, sebentar ya Nak Sony ya. Tante bangunin Bintang. Nggak usah, Tante, nggak usah. Tadi dia telepon, dia bilang dia capek sekali. Enggak apa-apa, biar Tante panggil ya. Bintang, Sony datang sayang. Bintang, Bintang. Bintang. Sony datang sayang. Bintang, Bintang. Benar-benar kecapean kamu sayang. Ternyata Bintang memang sudah tidur, Son. Kayaknya dia capek sekali. Nggak apa-apa, Tante. Nggak apa-apa. Sampaikan salam aja saya untuk Bintang. Oh iya. Dan ini ada beberapa cenderamata. Tolong Tante pilihkan untuk kami yang terbaik. Iya, nanti Tante lihat ya. Nanti kalau Bintang bangun, Tante langsung suruh telepon kamu. Tante, saya pamit dulu ya. Kayaknya saya capek juga. Oke deh. Salam, Tante, untuk Om. Bintang, kenapa kamu menangis? Satria, di mana kamu? Sebentar, Den. Oh, moga Mas, masuk Mas. Maaf nih ganggu. Nih saya buatkan kopi. Oh, Diminum, Den. Iya, atur nuhun Mas. Aden betah di sini, Den. Betah Mas. Habis suasana di sini enak, bikin mau tinggal lama-lama. Emangnya kenapa Mas? Nggak apa-apa, cuma nanya aja. Ya, saya doakan sih betah Aden tinggal di sini. Doain aja Mas ya, supaya saya lama-lama di sini. Permisi dulu, Den. Atur nuhun Mas ya. Iya. Mas, bentar Mas. Ya. Sini Mas.
Wartelnya di mana ya, Mas? Waduh, wartelnya jauh, Den. Aden mau telepon, Den? Iya, saya mau telepon. Pakai aja telepon di rumah, Den. Pakai telepon rumah ini? Iya. Mas, saya ini mau telepon ke Jakarta interlokal. Biayanya mahal. Ah, nggak apa-apa. Nanti kan Aden bisa bantu bayar bulanannya. Yang dulu-dulu juga begitu, Den. Ya wes, Mas. Nanti aku pinjem teleponnya ya. Iya, Den. Ya, motor Mas. Permisi dulu, Den. Ya, monggo. Halo? Ini Satria, Bu. Alhamdulillah, Satria, akhirnya kamu telepon juga. Ibu sudah nunggu-nunggu telepon kamu. Kok kamu baru telepon sekarang sih? Bu, saya ini baru sampai di Jogja kemarin. Dan saya terus langsung cari penginapan, Bu. Kebetulan ada rumah tua yang bisa saya tempati. Ibu gimana kabarnya? Baik-baik aja kan? Alhamdulillah, ibu sehat-sehat saja, Nak. Tapi ibu agak bingung nih. Ada surat panggilan dari pengacara Omu. Surat panggilan? Surat panggilan apa, Bu? Pengacara Omu itu membacakan surat wasiat yang dari Omu. Dan beliau berharap kita berdua bisa hadir di sana. Karena pembacaan itu harus dihadiri oleh saudara-saudara. Sedangkan kamu tahu sendiri kan, istrinya Omu seperti apa sikapnya sama ibu. Bu, biarin aja lah, Bu. Bilang aja ibu nggak sempat hadir. Iya, tapi kan nggak enak, Satria. Saudara satu-satunya Omu itu kan hanya ibu. Masa ibu nggak hadir ke sana? Bu, biarin aja lah. Daripada ibu harus berantem dengan istrinya. Kita ini punya harga diri loh, Bu. Jangan sampai orang lain tuh menyangka kita datang karena menginginkan sesuatu dari surat wasiat itu. Carilah alasan lain, Bu. Ya sudah. Tapi kapan kamu pulang? Bu, saya ini baru 2 hari, masa sudah disuruh pulang? Iya, ibu mengerti. Tapi ibu sudah kangen sama kamu. Saya juga kangen sama ibu. Kangen banget ya, Bu. Bu, udah dulu ya, Bu ya. Saya harus ngetik banyak kerjaan nih, Bu. Besok saya telepon lagi ya. Ya, Bu. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Pokoknya saya tidak akan izinkan keponakan Bapak hadir pada waktu pembacaan surat wasiat itu. Saya tidak akan izinkan. Karena saya tahu betul kalau dia itu tidak ada hubungannya dengan pembacaan surat wasiat tersebut. Maaf, Bu. Waktu Pak Agustian menuliskan surat wasiat itu, dia mengatakan kalau surat wasiat itu harus dibacakan di depan ibu, keponakan ibu, dan juga kakak iparnya itu. Jadi, saya tidak bisa mengabaikan begitu saja, Bu. Kalau Bapak tidak mau mengabaikan itu, berarti Bapak akan perang dengan saya. Saya tidak mau lagi bertatap muka dengan orang yang menyebabkan kematian suami saya. Titik. Sudah Mbak, sudah tenang, dipatuhi saja. Kalau Mbak terus-terusan ngotot, surat wasiatnya nggak akan dibaca-bacakan. Kamu juga sepertinya tidak mengerti perasaan saya. Saya ngerti Mbak, tapi kalau Mbak terus-terusan ngotot seperti ini, surat wasiatnya nggak akan dibaca-bacakan. Pak Zainul, saya rasa Pak Zainul benar. Pak Zainul harus meminta kakak ipar Mas Agustian dan keponakannya hadir. Kami juga akan hadir. Kami ingin surat wasiat itu segera dibacakan agar kami semua bisa tenang. Baik, saya juga sudah putuskan untuk membaca surat wasiat itu di sini. Karena saya juga sudah mengundang Ibu Norma untuk datang kemari. Raflinya belum pulang. Emangnya ada apa? Saya cuma mau tanya, karena Sinta itu sudah pulang. Setelah pulang dari Jogja kok dia aneh sekali toh, Bas. Dia selalu mengurung dirinya di kamar. Saya khawatir kalau mereka berdua bertengkar. Itulah sebabnya saya mau bicara sama Rafli ada apa sebenarnya.
Nanti saya sampaikan sama Rafli. Anak itu juga belum beri kabar kepada saya. Dia memang susah sekali dihubungi. Begini saja, Win. Kamu pelan-pelan tanya saja Sinta ada apa. Saya dan mamanya Rafli juga akan menanyakan kepada Rafli ada apa. Jadi klub kan? Ya, kita doakan sajalah. Semoga mereka tidak ada apa-apa. Baiklah, Bas. Terima kasih ya. Sampai ketemu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada telepon dari siapa, Pak? Bapaknya Sinta. Dia menanyakan kenapa sepulangnya dari Jogja, Sinta mengurung diri terus dalam kamar. Dia khawatir terjadi pertengkaran antara Rafli dengan Sinta. Coba, Ma. Kamu telepon Rafli, tanyakan sama dia. Ada apa sebenarnya? Halo. Rafli, kamu sedang apa? Saya sedang siap-siap mau pulang, Ma. Rafli mau bicara sama Mama. Ada apa? Nanti saja Rafli jelaskan. Rafli, sebetulnya Mama ingin bicara sama kamu. Ini persoalan Sinta. Kata papahnya, sejak pulang dari Jogja, Sinta ngurung diri terus di kamar. Mereka khawatir dia bertengkar sama kamu. Apa betul begitu, Rafli? Jelaskan sama Mama. Rafli akan jelaskan nanti, Ma. Mama tunggu aja Rafli pulang. Rafli naik pesawat kok. Nanti malam juga udah sampai. Oke, Ma. Sampai jumpa di rumah ya. Hati-hati ya. Oke, Ma. Bye. Saya rasa hidup saya akan hancur gara-gara kamu. Oh, jadi kejadiannya cuma gitu aja, Nul. Si Edwin pingsan, terus lo nganterin dia ke rumahnya? Iyalah. Emang kenapa? Tinul. Lo tuh gimana sih? Aturannya lo tuh telepon Edwin kek. Lo tengokin dia kek. Lo kasih atensi sama perhatian lo sama dia. Jangan lo cuekin kayak gitu. Katanya lo mau punya cowok. Lo harus siap jadi pacar yang baik, ya enggak? Iya sih. Cuma gue bingung, kok kemarin Edwin pingsan ya? Apa dia takut ya sama gue? Gak mungkin lah dia takut sama lo. Tapi mungkin aja dia belum pernah dicium cewek. Makanya dia gemeteran. Terus saking gemeterannya, dia pingsan deh. Makanya lu jangan langsung hindarin dia dong. Terusnya datengin dia kek. Kasih perhatian lo. Ya nggak coy? Yoi. Bener juga sih. Yaudah deh, gue ke rumah Edwin. Yuk. Edwin. Mau perhatiin kamu ngelamun aja. Ada apa sih sebetulnya? Aduh, Edwin nggak kenapa-kenapa, Ma. Itu perasaan Mama aja. Edwin baik-baik aja kok. Pasti kamu lagi mikirin si Tinul, pacar kamu itu kan? Yang nganterin kamu malam minggu kemarin. Hah? Itu bukan ceweknya Edwin, Ma. Mama kira-kira dong kalau jodohin anaknya gimana sih dijodohin sama gorila. Tapi dia itu ngaku pacar kamu, Win. Hah? Dia ngomong gitu, Ma? Waduh, mati ya. Dia bilang sama Mama, katanya dia itu pacar kamu. Edwin. Mama sih nggak masalah, nggak keberatan kamu pacaran sama dia. Tapi Win, apa nggak ada cewek lain? Aduh, Edwin kan udah bilang sama Mama, dia tuh bukan pacarnya Edwin. Mama kira-kira dong, masa anaknya dijodohin sama gorila gitu? Itu bisa-bisanya dia aja, akal-akalan dia aja, ngaku-ngaku Edwin pacarnya dia. Aduh, Mama nih gimana sih? Yang bener. Ya bener lah. Bentar ya. Dasar truk sampah ngaku-ngaku pacar gue. Gila tuh orangnya, teror bener. Selamat siang, Tante. Siang. Edwinnya ada, Tante? Ada di dalam. Sebentar ya. Edwin. Tuh kan kata Mama juga. Itu
Itu pacar kamu yang gendut itu, si Tinul, datang. Hah? Datang, Ma? Iya, si Tinul yang gendut itu. Aduh, Ma tolong deh Ma, bilang Edwin kemana kek? Bilang Edwin nggak ada, pergi kemana kek bilang? Aduh Win, Mama sudah bilang sama dia kalau kamu itu ada. Hah? Aduh Ma, tolong deh Ma sekali ini. Bilang Edwin kuliah kek, bilang ke Hong Kong kek, ke Hawaii, terserah deh. Pokoknya Edwin nggak mau ketemu, bilang aja Edwin pergi lah gitu. Aduh. Kamu kok aneh, ketemu pacar sendiri aja takut? Dia tuh bukan pacar Edwin, dia tuh teroris Ma. Aduh, Ma tolong deh Ma, bohong untuk anak sekali ini aja untuk Edwin, gak apa-apa deh Ma. Oke deh, Mama akan bilang sama dia kalau kamu nggak ada di rumah. Tapi setelah ini, kamu jelasin sama Mama, kenapa kamu menghindari dia. Iya, iya Ma, pokoknya abis ini Edwin jelasin, ceritanya panjang deh. Ya sudah. Ternyata Edwinnya sudah berangkat. Tadi Tante lupa kalau dia sudah pergi. Oh, gitu ya Tante ya? Pergi kemana Tante? Kurang tahu juga tuh. Mungkin ke kampus. Ke kampus? Tadi saya cariin di kampus nggak ada? Nggak ada. Barangkali ke rumah temennya barangkali. Ke rumah temennya? Temennya yang mana Tante? Aduh, Tante juga kurang tahu tuh. Aduh, Tante ini gimana sih? Makanya Tante kalau misalnya anaknya mau pergi tuh dicatat dulu dong. Jangan bikin saya ribet kayak gini. Lah, Dor, cepet geledah rumahnya. Gua tau banget nih Tante bohong sama gue. Loh, tunggu. Kalian ini mau apa? Maaf Tante, ini masalah perasaan teman saya. Teman saya ini sangat mencintai anak Tante. Jadi Tante nggak bisa menghalang-halanginya. Ayo kita geledah. Tunggu. Udahlah, Tante. Tunggu. Tante tenang aja di sini. Tante nggak akan ada terjadi apa-apa. Tante, udah Tante, tenang. Tolong bilangin, Tante tadi bohong bilangin, tuh. tolong jangan bilangin sama si Tinul, gua nggak di sini, aduh tolong bilangin deh. Aduh. Aduh tolong, aduh tolong jangan bilang ke dia. Tante, ternyata Tante bohong sama saya. Edwin, kamu ngapain di sini, Win? Aduh enggak. Kenapa, Win? Aduh Kamu nggak tolong. dengar ya mama kamu ya, Win? Enggak. Aduh, Edwin, kenapa sih, Win? Kamu kita terlibat cinta Clara, Win. Hah? Tidak. Mama, tolong. Mama. Apa kamu nggak memberitahu Mona dan Kak Sony tentang kepulangan kamu, Tom? Tidak. Saya tidak akan memberitahu mereka, Gus. Saya sudah tidak peduli dengan mereka. Kamu jangan begitu, Tom. Biar bagaimanapun mereka kan tetap kakak kamu. Kalau mereka kakak saya, mereka tidak akan melarang saya untuk menikah, Gus. Sudah, lupakan. Saya tidak mau membicarakan itu lagi. Ayo kita pulang. Pak, Bu, silakan Pak. Makasih, Sus. Ya. Seandainya Satria ada di sini, seperti waktu di bis kemarin. Ya Tuhan, kenapa saya nggak bisa melupakan dia? Bintang, coba lihat siapa yang datang, sayang.
dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita berdua. Cintailah diriku seorang untuk selama-lamanya. Bukalah mata dan hatimu untukku, niscaya akan ku temukan cintamu. Dan raihlah tanganku ini untuk selama-lamanya. Dari sinar matamu itu membuka mata hatiku untukmu. Oh, tiada resah dan ragu. Sentuhan lembut dari jemariku, ungkapan rasa antara kita.